Halo kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya kawan, dengan saya di Petani Muda Channel. Ya, seperti biasa hari ini hari Kamis ya, tanggal 14 April tahun 2022. Tepat di hadapan kita semua ada tanaman cabai setelah rumahan saya yang berjumlah 10 polybag dan menggunakan sistem irigasi kapiler, yakni sistem dimana kita tidak perlu untuk menyiram tanaman ini setiap hari ya, karena di pipa ini sudah atau bisa menyimpan stok cadangan air ya, dengan sistem dimana di bawah polybag ini saya sematkan sumbu ya. Kalau bisa dilihat, nanti sumbu ini secara otomatis akan menyerap atau media penyambung akar menuju ke air ini ya. Sebagian juga akarnya sudah mulai tembus ya ke bawah, menandakan bahwa sistem ini berjalan dengan lancar ya, dengan baik, sesuai dengan yang saya harapkan sebelumnya. Oke. Ya, bagi teman-teman yang sedang beribadah puasa, semoga diberi kelancaran dan bisa melaksanakannya tanpa hambatan apapun ya. Begitu, karena bulan ini sedang bulan puasa, jadi tetap semangat, jaga fokus, jaga kondisi, jangan sampai kita ngedrop ya gitu. Oke. Dimulai dari tanaman nomor 1. Seperti inilah wujud perkembangannya. Alhamdulillah semakin hijau semakin subur. Berarti tanaman ini sudah menginjak di usia minggu ke-6 ya. Minggu ke-6 hari Kamis. Dan kalau kita lihat sudah muncul bakalan bunga juga di sini. Tanaman 1, tanaman 2 juga seperti ini, yang dulu kita ceritakan ada tanaman yang berbuah triple ya. Ini masih berbentuk kuncup bunga. Kita doakan saja mudah-mudahan bisa menjadi buah ya. Tanaman 1, 2 dan ini 3, 4. Ini yang dulu kita tidak melakukan istimewa ya, jadi kita biarkan saja, tidak ada perempelan tunas air atau potong pucuk. Itulah perkembangannya. Oke, saya mundur sedikit. Ini tanaman ini yang sudah kita lakukan istimewa ya. Kemudian yang tanaman 5, 6, 7 ini yang kita potong pucuk ya. Nah, jadi ini yang kita potong pucuk seperti ini. Tentunya lebih rindang ya, karena dengan metode potong pucuk itu artinya kita merangsang atau memperbanyak tunas air nantinya ya. Yang bisa kita lihat ini tunas airnya banyak sekali ya teman. Kita dulu potong pucuk di sini, dan sekarang yang bisa kita lihat adalah pucuk-pucuk baru dari sela-sela ketiak ya, ketiak daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Begitupun yang sebelah sini ya. Namun seperti yang sudah yang potong pucuk itu biasanya dia lebih telat ya. Kalau kita lihat di sini juga ini belum keluar kuncup bunga ya. Jadi lebih sedikit telat ya dibanding yang kita tidak melakukan apapun. Belum terlihat, namun ini juga akan sebentar lagi keluar kuncup bunga ya. Kalau kita jeli di sini udah ada bibit-bibitnya, calon kuncup bunga. Dan yang sebelah sini yang 3 tanaman ini yang kita rempel tunas airnya ya. Jadi kita sisakan 1 aja ya, ini batang utama ini saja ya. Dan jika ada tunas air yang tumbuh, kita rempel, kita buang seperti ini. Ini kita buang ya, agar harapannya pertumbuhan tanaman ini bisa fokus dari batang utama ini saja. Dan kita hanya mengharapkan cabang-cabang yang keluar setelah cabangnya ini ya, seperti ini. Oke, kita rempel saja.
karena kebetulan sekarang hari Kamis jadwalnya untuk penyemprotan fungisida, jadi sembari kita rempel langsung kita spray ya, kita semprot dengan fungisida untuk mencegah jamur itu masuk ke jaringan ya. Ini bekas luka, karena ketika kita melakukan penempelan itu terjadi luka dan harus kita segera cegah ya dengan menggunakan fungisida anti jamur. Oke, ini juga kita buang, dan daun-daun yang di bawah boleh dibuang ya, satu daun kurang lebih, satu atau dua, untuk mengurangi pemborosan nutrisi yang, karena biar bagaimanapun daun ini harus dibiayai ya. Jadi dengan adanya perempelan daun itu nutrisi dari bawah bisa disalurkan langsung ke atas, bahkan sampai ke buah ya. Oke, yang sebelah sini juga kita tempel juga ya, tunas airnya. Daun paling bawahnya juga kita perangi. Oke, dan ini yang terakhir. Wow, ini juga sudah banyak ya tunas airnya. Kita rempel saja, kita buang untuk media belajar. Jadi agar kita tahu perbandingan mana yang lebih baik ya di antara ketiga metode ini ya. Buang ya, terlihat satu lagi. Oke, perempelan sudah selesai, tinggal kita lakukan perawatan, yakni jadwalnya penyemprotan fungisida dengan menggunakan antrakol ya, yang berbahan aktif propinet dicampur dengan gandasil B, yakni gandasil buah ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan gandasil D, sekarang kita menggunakan gandasil B ya, karena sudah memasuki masa generatif ya, masa berbuah. Oke, kita langsung saja spraykan ke tanaman. Oke, ini dia sprayernya. Kita aplikasikan saja ke tanaman. Seperti biasa, atas daun, bawah daun, semua area ya. Kita spray. Untuk takaran atau dosisnya ya, jadi gandasil B ini kita gunakan sekitar 2-3 gram saja, karena sprayer ini berkapasitas 1 liter, jadi 2 gram per liter itu cukup ya. Dan antrakolnya pun kita gunakan sekitar sama ya, sekitar 2-3 graman per liter air. Lalu kita kocok, kita larutkan, dan kita aplikasikan seperti sekarang ya. Oke, saya selesaikan dulu semua ya. Oke, dan ini yang terakhir, spraykan saja. Selesai ya kawan, tinggal kita menuju ke pemupukan ya. Kebetulan untuk tanaman yang ini saya gunakan atau masih menggunakan pupuk sintetis ya, pupuk kimia. Namun sekali saya gunakan juga pupuk organik. Namun untuk tanaman yang di sebelah sana, nah itu saya full menggunakan organik ya, gitu. Oke, kita ke persiapan pemupukan di sebelah sana ya. Oke, ini dia pupuk-pupuknya. Seperti biasa ada 3 bahan ya. Yang pertama NPK 15-15-15, kemudian KCl merah, dan TSP ya. Untuk dosis seperti biasa, NPK menggunakan 20 gram, kemudian KCl merah 10 gram, dan TSP pun 10 gram ya. Oke, dan di sini juga udah ada air di dalam ember, dan ini berjumlah kurang lebih 10 gelas ya, karena untuk 10 tanaman. Oke, kita nolkan saja dulu, lalu kita timbang pupuknya ya.
Oke, ini NPK nya kita timbang sekitar 20 gram. Oke, 20 gram. Kemudian KCl merahnya 10 gram, jadi 30 ya di sini kurang lebihnya. Oke, 30. Dan TSP nya kita ambil juga 10 gram ya, jadi 40 ya semuanya. Oke, 40. Tinggal kita larutkan ke dalam 10 gelas air ya. Kita aduk-aduk. Teman-teman bisa menggunakan alat bantu ya, seperti kayu atau tongkat dan lain sebagainya. Oke, saya aduk-aduk dulu sampai merata, lalu kita aplikasikan ke tanamannya. Oke, ini sudah terlarut, tinggal kita aplikasikan ke tanaman 1 gelas per tanaman ya. Seperti ini caranya. Pemupukan ini cukup 1 minggu sekali ya, tanaman cabai. Jika kita mau menakar pupuk itu, insya Allah pupuk bisa lebih irit ya penggunaannya. Begitu teman-teman. Dan jika sebenarnya teman kalau punya budget yang lebih, itu bisa juga menggunakan yang lain-lainnya, karena pasti banyak orang lain pun yang punya pengalaman pribadi tentang bagaimana cara memupuk cabai, yang pakai segala rupa jenis pupuk. Namun ini hanya sekedar versi saya sendiri, silahkan bisa oleh teman-teman dikembangkan kembali ya, jika ini lebih maksimal lagi hasilnya ya. Oke, saya selesaikan dulu ya kawan semuanya. Dan ini yang terakhir, langsung kita tuangkan saja semua. Oke, pemupukan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan share video ini agar channel kami bisa terus berkembang ya, dan menyajikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.